Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Konflik yang bergulir antara Rusia dan Ukraina tampaknya menuju ke tingkat yang lebih serius. Isu mengenai Perang Dunia Ketiga pun kembali menjadi topik yang hangat. Baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang jenderal senior dari Rusia yang bertanggung jawab atas pasukan perlindungan nuklir di Moskow telah tewas diakibatkan ledakan dari sebuah bom yang tersembunyi di sebuah skuter listrik. Hal tersebut diungkapkan oleh Komite Investigasi Rusia. Lebih detailnya lagi, jenderal senior tersebut adalah Letnan Jenderal Igor Kirillov. Ia merupakan kepala pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi. Letnan Jenderal Igor Kirillov bersama dengan seorang asistennya tewas pada hari Selasa di luar gedung apartemen di Ryazansky Prospect. Melihat kenyataan seorang jenderal senior dengan jabatan yang sangat penting telah tewas oleh serangan bom, tentunya hal ini menimbulkan banyak tanda tanya besar. Mengapa Rusia bisa kecolongan dan kehilangan orang penting yang mereka miliki? Setelah serangan yang menimpa sang jenderal, sumber dalam Dinas Keamanan Ukraina, SBU, menyebutkan kepada salah satu media bahwa merekalah sosok yang berada di balik serangan tersebut. SBU lebih lanjutnya lagi menyampaikan bahwa target yang mereka terapkan merupakan target yang sah. Walaupun demikian, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Ukraina mengenai hal itu. Di sisi lain, ada spekulasi yang mulai muncul ke permukaan perihal campur tangan NATO dalam serangan tersebut. Dalam sebuah pidatonya, Presiden Putin sendiri telah menyinggung mengenai tantangan Rusia di dekade berikutnya. Ia menyebut bahwa di masa yang akan datang, lawan dari Rusia adalah NATO. Baginya, NATO sudah melewati batas. Apalagi setelah kejadian yang menimpa jenderal senior mereka. Kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi kepada jenderal-jenderal Rusia lainnya semakin terbuka lebar. Bahkan bukan tidak mungkin Putin sendiri sudah tercatat di dalam daftar target mereka. Tentu mengenai siapa saja yang ada di dalam deretan target yang mungkin saat ingin dilenyapkan oleh Ukraina atau NATO, mereka pasti bukan orang-orang sembarangan. Seperti halnya Jenderal Igor Kirillov. Siapa yang tidak takut terhadap sepak terjang dari jenderal yang satu ini? Jenderal Igor Kirillov merupakan sosok yang usianya sudah menginjak 54 tahun. Ia sudah menjabat sebagai Kepala Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi sejak April 2017 silam. Ini merupakan unit pasukan khusus yang sangat penting di militer Rusia. Jenderal Igor Kirillov bersama rekan-rekannya selalu melakukan operasi di dalam kondisi-kondisi terkontaminasi radioaktif, kimia, dan biologi. Masih di tahun 2017, Kirillov pernah menjadi juru bicara pemerintah Rusia perihal serangan kimia yang menewaskan puluhan orang di kota Douma, Suriah. Pada waktu itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis telah menuding rezim Presiden Bashar al-Assad melakukan serangan tersebut dan menyerang beberapa target pemerintah di Suriah. Kemudian dalam sebuah jumpa pers di Den Haag, Kirillov pun mengklaim bahwa serangan kimia itu telah dilakukan. Berdasarkan apa yang ia yakini, senyawa beracun sarin sengaja ditambah ke beberapa sampel yang diambil dari tempat kejadian. Kirillov menjadi lebih sering tampil sebagai pembicara utama setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Kemudian di dalam salah satu pidatonya, Kirillov melayangkan tuduhan kepada Amerika Serikat bahwa mereka telah membangun laboratorium di Ukraina untuk mengembangkan senjata biologis yang akan digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Rusia. Menurutnya, Amerika Serikat berencana menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengirimkan nyamuk yang terinfeksi virus demam kuning ke wilayah-wilayah yang ditempati oleh pasukan Rusia. Selain itu, Kirillov juga mengklaim soal tentara Ukraina yang menggunakan zat beracun di garis depan dan melakukan serangan teroris. Bahkan pada bulan Agustus lalu, Kirillov menyebut bahwa Ukraina siap memakai apa yang disebut dengan bom kotor untuk menyebarkan materi radioaktif di kawasannya sendiri. Jenderal Igor Kirillov diketahui sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang putra. Karena perannya yang sangat potensial dan berpengaruh dalam perang di Ukraina, ia bahkan mendapat sanksi dari beberapa negara, termasuk diantaranya Inggris Raya dan Kanada. Sayangnya, bukan hanya jenderal jenius ini saja yang telah tewas sebagai korban penargetan Ukraina. Ada beberapa jenderal lainnya yang bernasib serupa. Pada 26 Februari 2022, Rusia mengalami suatu kehilangan yang cukup besar. Jenderal pasukan khusus Chechnya, Magomed Tushev, dikabarkan telah tewas setelah konvoi 56 tank yang dipimpinnya mendapatkan serangan mematikan dari sejumlah tentara Ukraina. Pertempuran yang sangat besar itu terjadi di dekat Hostomel di timur laut Kiev, ibu kota Ukraina. Tentara pasukan Chechnya merupakan salah satu bagian penting dari militer Rusia. Mereka dikenal sebagai pemburu yang andal.
Diketahui bahwa masing-masing tentara biasanya diberi sebungkus kartu yang berisikan informasi nama dan foto pejabat senior Ukraina yang menjadi target Rusia. Tushev sendiri merupakan pemimpin khusus pasukan tersebut. Sebelum terjun ke dalam pertempuran, diketahui kalau mereka sempat berlatih terlebih dahulu di hutan Ukraina. Allahu Akbar! Salah satu komandan terbaik Ukraina, Mayor Jenderal Andriy Sukhovetsky, diketahui tewas pada 28 Februari 2022. Pemerintah Rusia membeberkan fakta bahwa tewasnya komandan tersebut akibat tembakan yang dilakukan oleh seorang penembak jitu. Sepak terjang Mayor Jenderal Andriy Sukhovetsky tercatat sangat luar biasa. Ia pernah terlibat dalam aksi militer di Suriah dan bahkan mendapatkan 2 medali Order of Courage dari Kremlin karena keberaniannya melakukan tugas tersebut. Sebelum berakhir tewas di tangan Ukraina, Andriy Sukhovetsky mengemban tugas sebagai Komandan Jenderal Divisi Lintas Udara ke-7 Rusia. Pada 7 Maret 2022, Rusia kembali harus kehilangan salah satu jenderalnya. Kali ini adalah Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov yang merupakan Kepala Staf dan Wakil Komandan Angkatan Darat ke-41. Kementerian Pertahanan Ukraina memberikan konfirmasi bahwa Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov bersama perwira lainnya telah tewas di tepi kota Kharkiv. Diketahui bahwa Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov juga merupakan seorang veteran perang Chechnya kedua pada 1999-2000. Mayor Jenderal Andriy Kolesnikov yang berasal dari pasukan gabungan ke-29 Rusia telah dibunuh di dalam pertempuran pada 11 Maret 2022 lalu. Kolesnikov merupakan salah satu jenderal besar yang tewas di tangan Ukraina. Berdasarkan informasi dari situs Kementerian Pertahanan Rusia, Kolesnikov merupakan komandan distrik militer timur Rusia. Mayor Jenderal Oleg Mityev dilaporkan terbunuh di dekat Mariupol, kota di sebelah tenggara Ukraina. Disebutkan bahwa pihak yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Resimen Azov Ukraina. Diketahui bahwa Mityev merupakan komandan divisi senapan mesin ke-150, yakni sebuah unit yang baru dibentuk pada tahun 2016, dan memiliki markas di kawasan Rostov yang terletak di dekat perbatasan Ukraina. Jika berbicara mengenai Letnan Jenderal Andrei Mordvichev, setidaknya ada 2 fakta yang cukup mengejutkan. Pertama, pada 19 Maret 2022 silam, jenderal ini dikabarkan telah tewas ketika tengah memimpin sebuah serangan ke pos komando Ukraina di Kherson. Namun fakta kedua adalah bahwa pada September 2023, Presiden Putin justru memberinya kenaikan pangkat. Hal ini jelas mengejutkan banyak pihak. Kenyataan bahwa Presiden Putin memberinya kenaikan pangkat mengindikasikan bahwa jenderal yang satu ini sebenarnya mungkin masih hidup. Pada Maret 2022, Kementerian Pertahanan Ukraina menyampaikan bahwa ada seorang jenderal Rusia kembali terbunuh di dalam pertempuran. Letnan Jenderal Yakov Rezantsev yang merupakan komandan tentara gabungan ke-49 Rusia telah tewas di dalam serangan yang terjadi dekat kota Kherson, sebelah selatan Ukraina. Salah satu media Ukraina melaporkan bahwa Rezantsev tewas di pangkalan udara Chornobaivka dekat Kherson. Pangkalan ini digunakan oleh Rusia sebagai pos komando dan telah mendapatkan serangan berkali-kali dari militer Ukraina. Pada Maret 2022, Vladimir Frolov merupakan wakil komandan Angkatan Darat ke-8 Rusia tewas dalam pertempuran di Ukraina. Belum diketahui kapan dan di mana tepatnya jenderal ini tewas, akan tetapi kepergiannya menimbulkan kehilangan yang mendalam bagi Rusia dan rekan-rekannya. Alexander Beglov yang merupakan gubernur Saint Petersburg menyebutkan bahwa sosok Vladimir Frolov adalah sosok yang sangat dihormati dan sangat penuh dengan keberanian. Melihat bagaimana Rusia telah kehilangan banyak jenderalnya selama perang melawan Ukraina, dan yang paling telak adalah kehilangan Jenderal Igor Kirillov, maka bukan tidak mungkin upaya balas dendam akan dilakukan oleh Rusia. Rusia sendiri sampai detik ini masih menyimpan kekuatan nuklirnya dengan sangat aman. Mengingat apa yang disampaikan oleh Presiden Putin pada September 2024 lalu, ia dengan tegas memperingatkan Barat bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir kalau Rusia mendapatkan serangan rudal konvensional, dan bahwa Moskow akan menganggap serangan apapun yang didukung oleh kekuatan nuklir sebagai serangan bersama.
Intinya hanya menunggu waktu saja sampai Presiden Putin mengeluarkan perintah. Seperti yang telah diketahui banyak pihak, kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Rusia sangatlah besar. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, FAS, Rusia saat ini mewarisi senjata nuklir Uni Soviet, yang berarti mereka memiliki hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Dikatakan bahwa Rusia menguasai sekitar 5.580 hulu ledak nuklir. Dari hulu ledak yang ada, 1.710 hulu ledak strategis dikerahkan. Sekitar 870 pada rudal balistik berbasis darat. Sekitar 640 pada rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Dan mungkin 200 di pangkalan pengebom berat. Jumlah tersebut berarti bahwa Rusia bisa saja menghancurkan dunia berkali-kali lipat.